adik-adik. Halo, happy Sunday ya. Jangan lupa nih, hari ini meskipun kita ibadahnya via online, kita harus mengundang Tuhan supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita bersekolah minggu dibatasi oleh online. Karena itu adik-adik, saatnya kita mau ibadah sekolah minggu nih. Dan saatnya kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Kau melindungi, menjagai kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan saatnya Tuhan kami mau beribadah sekolah minggu via online Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Kau, dengar-dengar anak-anak Kau, sehingga kami beribadah sekolah minggu dengan baik dan benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dulu. Dan tetap semangat ya adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan di berikutnya. Bagaimana adik-adik dengan pujian penyembahannya? Apakah terberkati? Semoga terberkati ya. Amin. Dan saatnya kita mau duduk manis di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dulu ya adik-adik yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan bila di mana tadi kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami duduk manis di hadapan-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang dengar-dengar akan Engkau. Dan semoga dari firman ini juga kami terberkati Tuhan, kami mendapatkan hal yang baru Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan nih. Dan kebenaran firman Tuhan ini berhubungan dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah adik-adik tahu kan ya, sebelumnya mereka itu ditahan di Mesir, disuruh kerja paksa, dan Tuhan memakai Musa untuk membebaskan mereka. Dan disitulah Tuhan membuat mujizat ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, yaitu Tuhan memakai Musa untuk membelah laut Teberau dan mereka bisa menyeberang. Akhirnya mereka selamat, itu semua karena tuntunan Tuhan. Dan setelah itu mereka berjalan ke padang gurun,
Dan Tuhan menyertai juga. Dan tibalah mereka di suatu tempat namanya Mara nih adik-adik. Nah, karena hari ini judulnya adalah ketika mereka itu kehausan, kelaparan. Karena tidak ada makanan dan minuman. Nah, itu adik-adik. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya
Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ketujuh, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Bagaimana dengan ceritanya adik-adik? Saat kalian menyimak, luar biasa ya penyertaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa bagi bangsa Israel, bagi Musa. Di saat mereka berada di Elim, saat mereka berada di Mara, saat mereka kehausan, mereka mencoba air, ternyata airnya pahit, tapi Tuhan buat mujizat. Saat itulah Tuhan memakai Musa, dan Musa melemparkan kayu ke dalam air itu, dan air itu menjadi manis. Mujizat banget ya. Dan saat itu juga, saat bangsa Israel dan Musa berada di suatu tempat lagi, berada di Gurun Shin, antara perbatasan Elim dengan Gunung Sinai, mereka di sana kelaparan, tetapi Tuhan juga buat mujizat. Tuhan menurunkan roti dari atas langit, dan roti itu dinamakan mana, dan mereka tidak kelaparan. Dan selanjutnya, saat mereka berada di suatu tempat lagi, sudah nyampe kepada perbatasan Kanaan, di situ mereka haus, mereka bertengkar, mereka mencobai Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan. Ternyata Tuhan juga buat mujizat loh adik-adik di situ. Saat itulah Musa memukul batu, dan batu itu keluar air, dan mereka bisa minum. Dan saat itulah tempat itu dinamakan Massa dan Meriba, karena disitulah mereka bertengkar dan juga mencobai Tuhan. Jadi itu ya adik-adik, luar biasa penyertaan Tuhan yang tidak pernah kita bisa ungkapkan dengan kata-kata. Karena Tuhan selalu menyertai kita, meskipun mungkin aja seperti bangsa Israel selalu mengeluh, tetapi Tuhan selalu baik bagi mereka.
Jadi adik-adik, kesimpulan dari cerita ini adalah kita jangan pernah bersungut-sungut ya adik-adik, apapun yang terjadi. Kita jangan pernah menyalahkan Tuhan, kita jangan pernah menyalahkan keadaan. Tetapi belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang ada. Karena yakin percayalah, Tuhan membuat mujizat buat adik-adik di rumah, buat Kak Putri, buat kakak-kakak yang lain. Karena Tuhan itu sangat-sangat baik. Tuhan aja baik sama bangsa Israel. Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel. Pasti Tuhan juga menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Apapun yang terjadi loh adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah menyia-nyiakan kasihnya Tuhan ya. Dan jangan pernah adik-adik males-malesan seperti halnya sekolah minggu nih. Pokoknya adik-adik harus rajin sekolah minggu meskipun via online. Tunjukkanlah kasihnya adik-adik, sayangnya adik-adik kepada Tuhan. Salah satunya melalui sekolah minggu. Dan selanjutnya adik-adik bisa baca firman Tuhan di rumah. Oke adik-adik? Adik-adik sampai jumpa minggu depan ya. Ketemu dengan kakak sekolah minggu yang lainnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.